Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Depsiana Dewa Sultira. NIM saya 24 30 30 30 349. Saya dari kelas akuntansi D. Saya berasal dari Kabupaten Kota Waringin Barat, tepatnya di Kota Pangkalan Bun. Kalau di sini alamat saya di Jalan Bekotin, Gang Batu Benama. Baiklah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS melalui video. Yang pertanyaan yang pertama yaitu ada, coba Anda jelaskan organisasi berdasarkan pengantar manajemen serta lingkup organisasinya. Nah, untuk jawabannya, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks organisasi, manajemen berfokus pada bagaimana sumber daya manusia, finansial, dan material dikelola dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan bersama. Manajer bertanggung jawab untuk mengatur dan memimpin anggota organisasi, serta membuat keputusan strategis yang memastikan kelangsungan dan kesuksesan organisasi. Lingkup organisasi mencakup berbagai dimensi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, antara lain. Yang pertama yaitu ada struktur organisasi. Struktur organisasi menggambarkan cara bagaimana tugas, wewenang, dan tanggung jawab dibagi di dalam organisasi. Ini mencakup hierarki, pembagian tugas, serta saluran komunikasi yang ada. Struktur ini bisa berbentuk fungsional atau dibagi berdasarkan fungsi seperti pemasaran, produksi, keuangan, atau berbentuk divisional dalam arti berdasarkan produk, pasar, atau wilayah. Nah, yang kedua ada proses dan sistem. Organisasi memiliki serangkaian proses dan sistem yang digunakan untuk mengatur aliran pekerjaan dan informasi. Ini melibatkan pengaturan operasional, penggunaan teknologi, serta cara-cara yang digunakan untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan efisien dan efektif. Yang ketiga itu ada budaya organisasi. Budaya organisasi mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang diterima dalam organisasi. Ini membentuk cara anggota organisasi berinteraksi, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah. Budaya yang kuat dapat menciptakan lingkungan yang kerja yang produktif dan harmonis. Yang keempat yaitu tujuan dan strategi. Setiap organisasi memiliki tujuan yang ingin dicapai, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Manajemen bertanggung jawab untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, baik dalam konteks pertumbuhan, profitabilitas, inovasi, atau pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima itu ada lingkungan eksternal. Organisasi tidak beroperasi dalam kekosongan. Mereka terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, perubahan, teknologi, persaingan pasar, dan peraturan pemerintah.
Lingkungan eksternal ini perlu dianalisis untuk menyesuaikan strategi dan keputusan manajerial. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu nomor 2. Soalnya ada, apa saja yang dikerjakan para manajer dalam suatu manajemen? Jelaskan serta fungsi-fungsinya. Untuk jawabannya, proses dan sistem. Untuk jawabannya, para manajer dalam suatu organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola sumber daya, membuat keputusan strategi, serta memastikan organisasi dapat mencapai tujuannya. Tugas utama manajer dapat dibagi dalam beberapa fungsi dasar manajemen yang saling terkait. Berikut adalah penjelasan tentang apa saja yang dikerjakan oleh manajer dalam suatu manajemen dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan adalah langkah pertama dalam manajemen yang melibatkan pencapaian tujuan organisasi dan merumuskan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Manajer bertugas untuk merencanakan langkah-langkah yang akan diambil dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tugas manajer dalam perencanaan itu menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi, menyusun strategi untuk mencapai tujuan organisasi, menyusun rencana operasional yang spesifik termasuk anggaran dan alokasi sumber daya, mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dan mencari solusi alternatif. Fungsi perencanaan yaitu mengarahkan dan memfokuskan supaya organisasi ke arah yang jelas, membantu mengantisipasi dan mengelola risiko serta perubahan di lingkungan eksternal, memastikan penggunaan sumber daya yang efisien. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah fungsi yang berkaitan dengan penyusunan struktur organisasi, pembagian tugas, dan pengalokasian sumber daya untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Manajer perlu memastikan bahwa sumber daya manusia dan material tersusun dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Tugas manajer dan pengorganisasian itu membagi pekerjaan atau tugas kepada individu atau kelompok, menyusun struktur organisasi yang jelas, menentukan sumber daya yang diperlukan, baik itu manusia, finansial, atau material. Menetapkan sistem komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam organisasi. Yang ketiga itu ada pelaksanaan atau leading. Fungsi pemimpinan berfokus pada bagaimana manajer memotivasi, memimpin, dan mengarahkan anggota tim untuk kerja dengan baik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Manajer harus memiliki kemampuan untuk memotivasi dan menginspirasi anggota tim agar mereka bekerja dengan semangat dan fokus. Fungsi kepemimpinan yaitu memotivasi anggota tim untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan budaya organisasi yang positif, menjaga semangat kerja dan keterlibatan karyawan. Yang empat ada pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian adalah proses memantau dan mengevaluasi kemajuan organisasi dalam mencapai tujuannya. Manajer bertugas untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan jika ada penyimpangan, manajer harus mengambil tindakan korektif. Fungsi pengendalian menjamin organisasi tetap berada pada jalur yang benar menuju pencapaian
Tujuan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, mengidentifikasi dan mengatasi masalah atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan. Yang ketiga itu ada untuk pertanyaan yang ketiga yaitu ada jelaskan tujuan organisasi dan manfaat-manfaat yang diperoleh. Jawabannya itu tujuan organisasi adalah hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu yang dapat bersifat jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Tujuan organisasi biasanya mencakup berbagai aspek, baik yang bersifat finansial, operasional, maupun sosial. Tujuan ini memberikan arah dan fokus bagi setiap anggota organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Manfaat-manfaat yang diperoleh oleh organisasi. Yang pertama itu ada peningkatan efisien. Dengan tujuan yang jelas dan terstruktur, organisasi dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih baik, mengurangi pemborosan, dan memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan mendukung pencapaian tujuan utama. Yang kedua itu ada pengarahan dan fokus. Tujuan yang jelas memberikan pengarahan kepada seluruh anggota organisasinya sehingga mereka tahu apa yang perlu dicapai dan bagaimana cara mencapainya. Hal ini juga membantu dalam mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah. Yang ketiga ada koordinasi yang lebih baik. Organisasi dengan tujuan yang terorganisir cenderung memiliki koordinasi yang lebih baik antara departemen dan individu. Tujuan bersama memastikan semua bagian organisasi yang bergerak ke arah yang sama. Yang keempat yaitu kepuasan pelanggan yang baik. Tujuan yang berfokus pada pelanggan memungkinkan organisasi untuk lebih memahami kebutuhan pasar dan memberikan produk atau layanan yang lebih sesuai yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang kelima itu ada pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Dengan fokus pada tujuan pengembangan produk, inovasi, dan peningkatan SDM, organisasi bisa terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar serta teknologi yang memungkinkan kelangsungan hidup dan pertumbuhannya dalam jangka panjang. Soal yang selanjutnya itu soal nomor 4 itu sebutkan tahapan-tahapan keterampilan manajemen dan jelaskan definisinya. Untuk jawabannya, yang pertama ada keterampilan teknis. Definisinya, keterampilan teknis merujuk pada kemampuan untuk memahami dan menguasai alat teknik atau prosedur yang digunakan dalam pekerjaan tertentu. Manajer dengan keterampilan teknis memiliki pengetahuan praktis yang mendalam tentang aspek-aspek operasional atau teknis pekerjaan yang mereka kelola. Yang kedua itu ada keterampilan manajerial. Definisinya yaitu keterampilan manajerial adalah kemampuan yang diperlukan untuk merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan kegiatan organisasi secara keseluruhan. Keterampilan ini melibatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan, pengorganisasian tugas, dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga yaitu ada keterampilan interpersonal. Definisinya, keterampilan interpersonal adalah kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain dalam konteks organisasi. Keterampilan ini melibatkan komunikasi, kemampuan untuk bekerja dalam tim, serta kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang. Yang keempat yaitu keterampilan konseptual. Definisinya yaitu
Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk melihat gambaran besar dan memahami bagaimana berbagai bagian organisasi saling terkait dan berkontribusi pada tujuan keseluruhan. Ini mencakup pemahaman tentang visi, misi, dan strategi organisasi, serta bagaimana membuat keputusan yang mempertimbangkan berbagai faktor eksternal dan internal. Yang kelima yaitu ada keterampilan keputusan. Definisinya yaitu keterampilan pengambilan keputusan adalah kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan efektif berdasarkan informasi. Analisis, memahami kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Penilaian sumber daya itu menilai kekuatan sumber daya yang dimiliki organisasi. Misalnya sumber daya manusia, finansial, teknologi, dan infrastruktur. Untuk soal selanjutnya yaitu yang pertama yang nomor 5 yaitu berdasarkan teori-teori model pengambilan keputusan yang Anda baca berisi dan dapat dipercaya. Model pengambilan keputusan yang bagaimana menurut Anda? Jelaskan. Jawabannya yaitu model pengambilan keputusan rasional dan model pengambilan keputusan intuitif. Yang pertama ada model pengambilan keputusan rasional. Definisinya model pengambilan keputusan rasional adalah pendekatan sistematis di mana pengambil keputusan mengevaluasi alternatif berdasarkan informasi yang lengkap dan objektif dengan tujuan untuk memilih alternatif terbaik yang akan menghasilkan hasil yang paling menguntungkan. Model ini mengasumsikan bahwa pengambil keputusan memiliki akses ke informasi yang cukup dapat mengidentifikasi semua alternatif yang tersedia dan dapat mengevaluasi hasilnya secara rasional. Yang kedua, model pengambilan keputusan intuitif. Definisinya itu model pengambilan keputusan intuitif berfokus pada kemampuan mengambil keputusan untuk menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadi yang mendalam dalam membuat keputusan. Meskipun tidak memiliki informasi yang lengkap atau data yang terperinci, pendekatan ini lebih mengandalkan feeling atau insting daripada analisis yang mendalam. Untuk soal selanjutnya atau yang terakhir itu berdasarkan modul halaman 61 ada 3 pertanyaan mengenai manajemen strategik dalam pengantar manajemen. Kalau 3 pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab, berarti tidak ada strategi. Anda diminta menjelaskan 5 tahap proses manajemen strategi tersebut sehingga strategi dapat berjalan. 5 tahap proses manajemen strategi. Yang pertama,
Penetapan tujuan visi organisasi itu langkah-langkahnya. Menetapkan visi organisasi perlu mendefinisikan apa yang ingin dicapai dalam jangka panjang. Visi ini harus menginspirasi dan memberikan arahan yang jelas. Yang kedua, menetapkan misi. Misi menguraikan alasan organisasi ada dan bagaimana organisasi berencana untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya, menetapkan tujuan strategis. Menentukan tujuan yang lebih spesifik dan terukur yang dapat dibaca dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, itu analisis lingkungan dan penilaian sumber daya. Langkah-langkahnya, analisis lingkungan eksternal, melakukan analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi organisasi seperti ekonomi, teknologi, sosial, politik, dan hukum. Analisis ini juga mencakup pesaing dan perubahan pasar. Yang ketiga itu penyusunan strategi. Langkah-langkah itu penyusunan strategi korporat menentukan arah umum organisasi. Apakah akan fokus pada pertumbuhan, pengurangan biaya, atau diversifikasi. Selanjutnya, penyusunan strategi bisnis. Memilih strategi yang akan digunakan pada tingkat tutup bisnis, misalnya strategi diferensi atau biaya rendah. Penyusunan strategi fungsional. Merencanakan strategi untuk setiap departemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, SDM untuk mendukung strategi bisnis. Yang keempat itu mengimplementasi strategi. Langkah-langkahnya pengalokasian sumber daya, perubahan struktur organisasi, pengembangan kepemimpinan dan karyawan, komunikasi dan koordinasi. Yang terakhir itu evaluasi dan pengendalian. Langkah-langkahnya ada pemantauan kinerja, evaluasi kinerja, penyesuaian strategi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan dan saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.